Remaja adalah kalangan yang sangat rentan terhadap perkembangan dunia bahkan sebuah pergaulan. Kita semua sudah mengetahui bahwa remaja usia 15 hingga 25 tahun biasanya adalah masa di mana mencari jati diri, akan dibawa kemana dan akan kemana arah tujuan hidup kita di periode tersebut. Masa remaja hingga usia 25 tahun biasanya sangat mudah diberikan arahan sesuai kesukaan mereka. Banyak di antara kita semua, entah pria ataupun wanita, yang terjerumus ke dalam lubang hitam atau gelap dalam kehidupan. Di sini yang saya tekankan adalah sebuah pergaulan yang tidak baik. Entah perokok, minuman keras, seks bebas, obat-obatan, dan geng motor. Di sini saya cukup kritis kepada anak muda perihal obat dan miras. Dan obat-obatan yang sering kita dengar di kalangan anak muda adalah TM atau tramadol. Sebenarnya apa itu tramadol dan fungsi sebenarnya bagi tubuh? Dan inilah beberapa poin penting yang harus kalian ketahui, bukan hanya untuk anak muda saja, tetapi orang tua pun harus mengetahuinya. Setelah saya telusuri dari sumber terpercaya yaitu si Mbah Google, fungsi utama tramadol sebenarnya adalah untuk pereda nyeri namun efek darurat untuk jangka pendek. Namun jika menggunakan resep dokter, tramadol juga bisa digunakan untuk pereda nyeri dalam jangka panjang. Namun yang harus diketahui bahwa tramadol jika digunakan dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan ginjal jika tidak dibarengi oleh resep dokter atau sembarangan makan. Obat ini juga harus dianjurkan setelah makan. Namun yang sangat berbahaya jika mengkonsumsi tramadol tanpa resep dokter dapat menyebabkan rasa ngantuk berat, pusing, dan sebagainya. Hal ini sangat berbahaya untuk diri sendiri. Bahkan beberapa sumber mengatakan bahwa mengkonsumsi tramadol dalam jangka panjang lalu berhenti secara mendadak tanpa anjuran dokter sangatlah berbahaya. Di antaranya dapat menyebabkan halusinasi, gelisah berkepanjangan, dan yang paling parah adalah menyebabkan rasa ingin mengakhiri hidup. Untuk para remaja biasanya sudah tahu tentang berbahayanya obat ini karena memang pergaulan di Indonesia sudah sangat berbahaya terutama di kalangan SMA. Ketika zaman dulu obat ini masih legal dan bisa dibeli di beberapa apotik. Namun seiring perkembangan obat ini disalahgunakan oleh beberapa oknum yang mencari keuntungan besar dengan remaja sebagai targetnya. Di Indonesia sekarang menggunakan obat tramadol harus menggunakan resep dokter, dan jika tidak maka akan terjerat pasal tentang narkotika. Dan berikut adalah pasalnya. Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Untuk penjual atau pengedar maksimal tuntutan hukum paling lama 12 tahun penjara, dan untuk pengguna 3 tahun pidana atau dikirim ke pusat rehabilitas. Sebenarnya efek pemakaian tramadol dapat dilihat secara kasat mata. Pengguna tramadol biasanya memiliki ciri-ciri khusus seperti mata memerah seperti sudah menangis, tetapi raut wajah lesu dan seperti sedikit mengantuk. Ketika berbicara biasanya pengguna selalu terlihat lambat dan berbicara dengan gerak tubuh yang tidak seperti biasanya. Mengucapkan kosakata seperti anak baru bicara namun dengan kalimat yang jelas. Pengguna juga sering sekali menggosok hidungnya dan terkesan gatal di lubang hidung yang padahal mah tidak pilek sama sekali. Dan yang terlihat cukup jelas adalah lesu dan berbicara ngelantur. Hal ini juga memang sangat berbahaya karena memang pengguna juga tergantung bawaan atau sugesti mereka masing-masing. Ada beberapa kasus pengguna tramadol dengan jumlah yang cukup banyak menjadi beringas dan buas bagaikan preman dadakan. Perubahan tersebut dikarenakan sugesti sang pemakai. Hal ini bisa dilihat di beberapa kasus di internet karena efek tramadol. Mereka selalu menjadi jagoan secara mendadak yang padahal mah kondisi normal mereka biasa aja. Halusinasi atau sugesti yang didapatkan biasanya karena beberapa masalah dalam pribadi mereka sendiri. Jika pengguna memiliki sebuah masalah yang sulit diucapkan atau diungkapkan, maka akan berubah menjadi emosi, kemudian orang lain menjadi pelampiasannya. Biasanya hal ini menjadi pemicu perkelahian dan berakhir dengan pasal berlapis di kantor polisi. Biasanya terkena pasal kekerasan dan penggunaan obat atau narkotika. Maka untuk para remaja tolonglah jauhin tramadol dan sebagainya. Biasanya jika sering mengkonsumsi tramadol, dosisnya pun akan terus bertambah. Jika dosis yang diinginkan sudah tidak cukup yang berada di tramadol, maka obat yang jauh berbahaya menjadi solusinya. Ini adalah jeratan lingkaran setan untuk merusak tubuh dan masa depan. Tidak perlu saya jelaskan serinci mungkin, karena memang jika kalian penonton video ini usia 20 hingga 40 tahun sudah mengerti. Peredaran tramadol sangatlah luar biasa merusak generasi muda, yang sangat berbahaya ketergantungan dan lebih memiliki
memilih obat lain yang lebih besar efeknya, bisa-bisa masuk ke dalam hal-hal yang lebih gila lagi. Maka daripada itu, sayangilah diri sendiri, hiduplah normal dan sehat selalu, bekerja seperti pada umumnya atau berbisnis. Memang tramadol memberikan kenyamanan bagi penikmatnya, tetapi percayalah, jika kalian sudah mencobanya dan ketagihan, cepat atau lambat kalian akan mencoba hal baru. Maka daripada itu, stoplah narkoboy, miras dan sebagainya. Mari kita berkembang bersama dan menjadi pribadi atau hidup yang lebih bermanfaat bagi keluarga, bangsa dan agama. Dan udah segitu aja, gak usah panjang-panjang ya. Kenapa sih gitu saya bikin video ini? Karena memang keresahan saya ya, dari waktu zaman sekolah atau SMA sekitar tahun 2013-2014, peredaran yang namanya TM ini sangatlah luar biasa gitu ya. Awalnya saya nggak tahu gitu ya, TM itu efeknya tramadol gitu ya. Waktu dulu gitu, zaman saya sekolah sekitar 2013 nggak tahu 2012 ya, harganya sekebet atau sebanyak itu 6.000 rupiah gitu ya waktu dulu gitu. Nggak tahu sekarang mah. Waktu dulu mah beli juga nggak harus pakai resep dokter dan sebagainya, jadi bebas gitu diperjualbelikan seperti Paramek, Panadol dan sebagainya. Dan memang efeknya seperti itu ya, jadi ngantuk atau walileu gitu ya, kalau kata bahasa Sunda mah walileu teh. Jadi kalau misalkan diajak ngobrol dari mana? Dari sini agak balelo. Apa ya balelo teh bahasa Indonesianya? Pokoknya sedikit berat gitu berbicara, dengan mata merah dan sedikit mengantuk, seperti mengantuk gitu. Tetapi yang saya ketahui dari beberapa teman saya yang waktu dulu SMA mengkonsumsi hal tersebut memang efeknya kebanyakan mah ngantuk gitu ya, ngantuk dan sering gosok-gosok hidung, padahal mah hidungnya nggak apa-apa gitu ya, memang karena efeknya mungkin. Dan yang berikutnya adalah efek jangka panjang. Memang tadi udah disebutin, tapi kan beda lagi, tadi pakai skrip, ini mah enggak. Jadi efek jangka panjangnya kalau misalkan kalian lebih terus naik dosisnya, pasti kedepannya kalian akan coba hal baru atau obat-obatan yang baru lagi dengan dosis yang lebih besar. Jadi sangatlah berbahaya gitu ya, coba hal baru dan gak akan ada ujungnya sampai kalian sakit atau menderita, ya itulah gitu ya, medisnya itu gitu. Bertindak lebih jauh gitu. Jadi yang sangat berbahayanya selain dari efek jangka panjang kerusakan tubuh atau kesehatan, bertindak lebih jauh juga sangat berbahaya. Kebanyakan yang ribut-ribut ya, anak muda ya, terutama 25 tahun ke bawah lah. Kalau misalkan 25 tahun ke atas mungkin udah mikir gitu ya, ribut nggak akan dapat beras gitu ya, cuman dapat hukuman dari polisi, ditewak, penjara we. Jadi bertindak lebih jauh kalau misalkan si bawaan orangnya yang sudah makan ini gitu ya, obat ini, jadi berasa jadi jagoan mendadak gitu ya. Buat apa gitu kan, nggak ada manfaatnya, terus ribut-ributan. Terutama miras juga sama efek alkohol. Sering sekali kalian lewat di video di beranda kalian tentang dangdutan atau hajatan yang mengkonsumsi alkohol, ujung-ujungnya ribut gitu ya. Bukan hanya di video seperti itu gitu, di lingkungan saya juga gara-gara miras di acara dangdut atau sebagainya, kebanyakan ujung-ujungnya ribut gitu ya. Jadi apa manfaatnya, apa nikmatnya gitu. Janganlah, jauhilah hal seperti itu. Aduh, rugi menurut saya. Mending ambil uang beli yang lain aja ya, gehu atau bala-bala atau apalah, sayuran buah-buahan, lebih bermanfaat bagi tubuh dan kecerahan juga untuk benget atau wajah kalian gitu ya. Jadi tidak ada manfaatnya, untuk apalah habis-habisin uang untuk hal seperti itu. Meskipun kalian loba duit atau banyak uang juga tetap gitu, nggak ada manfaatnya menurut saya mah. Jadi untuk kalian lah, terutama anak muda, mohon saya mah memang gitu ya, nggak usah tertutup. Memang karena di umum ini sudah terbuka gitu peredaran hal seperti ini. Di TV net juga yang polisi yang tim Prabu juga sering sekali gitu kan memperlihatkan, kalian makan apa ya, tramadol, kalian makan apa ya, ciu, kalian makan apa ya, kata Pak Deddy Mulyadi juga, eksimer dan sebagainya gitu. Jadi memang di kalangan anak muda ini hal tersebut udah biasa gitu, hal umum gitu ya, jadi rahasia umum. Tetapi menurut saya mah hal rahasia umum ini ya udah gitu, untuk apa kalian udah tahu efeknya dan kerugiannya dalam jangka panjang atau pendek gitu ya, gak boleh lah, stop gitu, sayangi diri kalian. Lebih baik kalian pindah ke hal lain seperti berolahraga ataupun sebagainya, bikin video lah model kieu jadi duit gitunya, daripada kalian kikituan mabok dan naonan gitunya, gak ada manfaatnya lah sama sekali gitu. Resah saya aslinya. Di zaman sekolah SMP juga udah ada gitu ya, waktu saya
SMP baru kenal yang namanya teh ciu sama ya semacamnya gitulah pokoknya mah. Resah sebenarnya mah terpatah-patah ini teh ngomong teh. Saya teh kan kalian juga semua akan punya rumah tangga, akan punya keturunan, akan punya anak gitu ya. Nggak mau gitu ya anak kalian atau keturunan kalian terjerumus kepada hal tersebut. Dan memang awal-awalnya pasti dari hal tersebut, dari hal kecil dulu baru ke hal besar. Jadi jangan coba gitu ya. Kalian teh mungkin sekarang usianya pada muda-muda, biasanya penonton saya tuh usianya ya 18 tahun, 20 tahun hingga 35 tahun, 40 tahun juga ada mungkinnya yang udah berumah tangga. Dan buat yang udah rumah tangga juga yang nggak tahu efeknya ya seperti itu gitu ya. Jaga gitu anak-anak kalian terutama remaja. Aduh, remaja mah sangatlah berbahaya. Dan buat kalian yang belum berumah tangga juga kan pasti sudah tahu gitu ya peredarannya seperti ini tuh kayak gimana gitu ya. Las Vegasnya teh kayak gimana. Anjing jadi ngawur gitu ngomong kemana aja karena memang saya teh resah gitu ya. Jadi ngomong juga kemana aja. Olah jangan-jangan saya ngetem. Wow, ditewak polisi atuh euy. Ya tewak aja atuh Pak. Dicek aja saya mah bersih. Cuman ngopi sama ngudud aja. Dari darah saya mah ada kopi hidung sama jarum coklat. Udah lah, nggak usah panjang-panjang ya. Buat kalian saya tekankan hati-hatilah dengan peredaran hal ini. Pantau terus keluarga, adik, kakak, anak kalian karena memang yang sangat berbahaya kalau udah melampau jauh dari hal tersebut ya. Ya udahlah karena tenggorokan saya sudah kering, ayo ngopi, hayang udud seperti biasa. Salam sejahtera, goodbye, dadah.